ternyata Mustafa ini kan bukan Mustafa kan bukan apa yang soldier-nya ya, bukan yang pegang senjatanya. Mustafa ini kesaksian orang-orang adalah pemuda, dia rajin ke masjid, tukang sholat, dan juga ya ahli masjid begitu, tukang sholat. Jadi kalau kata orang Sunda mah durcong merenan gitu ya. Jadi selalu ada aja pas udah azan, ada Mustafa meren gitu, ada Mustafa gitu. Jadi ya jadi para para apa mustami sekalian yang sudah sholat yang mudah-mudahan kayak Mustafa gitu ya. Amin. Iya gitu sih. Mustafa itu katanya wangi, jadi di sini di lehernya terus di ini kan dipegang sama Fikri apa relawan dari Indonesia ya Mas Fikri. Terus asalnya tidak berani terus tapi orang-orang pada megang terus jadi ikutan juga dia pegang katanya di sini. Di sini sama di kepalanya kan. Terus wangi. Ya buat saya sendiri sih, nggak tahu buat yang lain ya. Nanti giliran ya. Saya dulu sampai ini hub. Jadi buat saya sendiri itu teh kayak apa tanda baik gitu. Kan soalnya nggak mungkin ya mayit tiba-tiba wangi ya itu memang apa ya jadi dari Allah gitu kalau menurut saya jadi ya tambahan semangat jadi apa-apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan kita sudah lakukan ya terusin gitu. Mudah-mudahan kita kayak Mustafa. Amin. Ya yang lain sak mangga. Mangga teteh Ibu. Ada nggak nih yang mau share-share? Bu Cucu saying something boleh dibuka itunya. Iya, ya. Mangga Bu. Jadi banyak yang ingin belajar Quran kan, orang Barat. Iya Bu, kan nyuruh mah susah tuh Bu. Ya, Hayu 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 gitu tuh kan kadang misalnya kan gitu ya. Ah enggak dulu. Oh, oke thanks misalnya gitu ya Bu ya. Tapi ini mah pada enggak banyak apa ceramah. Oh, langsung sendiri ya Bu ya. ya, Pada Bu. ya lucu-lucu lah bahasanya gitu kan, bahasa-bahasanya dia gitu kan. Iya betul. Imaging gitu misalnya, oh Quran tuh udah tahu duluan gitu dari tahun berapa gitu kan. Jadi Iya. tercengang gitu ya. Iya betul. Ada yang gini loh, ada yang kan dia spiritual kan orang itu macam-macam ya perjalanan jiwanya gitu. Nah, ada Ya, seorang yang seumuran kayak 60-an gitulah ya kayaknya. Jembrosnya putih berarti kan lebih dari 60 meren gitu ya. Duh ka ari awal tos kaluar ieu uban putih mah. Tapi beliau teh sangat berterima kasih gitu dengan Al-Qur'an itu gitu. Sampai-sampai apakah aku kalau masuk Islam harus berbahasa Arab, kudu jago bahasa Arab gitu maksudnya. Terus dia punya teman karena ya alhamdulillah ya. Sekarang kan teknologi itu canggih ya, ada WhatsApp, ada bisa follow dan lain sebagainya. Jadi yang mengikuti dia teh kemudian menerangkan, oh enggak Pak, jadi kalau masuk Islam enggak harus ekspor bahasa Arab. Yang kalau gitu mah ya. ya gagal ya kita juga ya. Belum jago tah Bisa bahasa Arab. kanalisin ya. Iya gitu. Kurang lebihnya ya dia itu sangat bersyukur gitu katanya menurut dia Al-Qur'an itu ini apa masuk ke hatinya. Menurut dia Injil juga masuk menurut dia ya wallahu alam bisawab apa yang dia rasakan gitu. Menurut dia Injil itu seperti itu tapi dia karena Katolik dia tidak setuju bahwa Isa itu Tuhan. Makanya Iya. jadi sangat cocok dengan Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an mah original ya. Eh Iya. itu tatapian satu tapi tilu untuk gitu satu weh Iya. betul gitu. Nggak ada revisi-revisi gitu. Iya betul, nggak ada revisi. Betul. Saya juga ini sharing tentang Quran ya. Jadi saya pernah nonton tuh di TV One Al-Quran abad 13 dan 17 ina atau inanya sama. Itu menunjukkan bahwa tidak berubah. Terus Ya. kemudian baru-baru ini ada orang kolektor buku klasik. Nah, 200 tahun yang lalu dan 300 tahun yang lalu Iya. Al-Fatihahnya sama gitu. Sama. Jadi setidaknya
kita udah punya barang bagus dan aktivitas bagus. Hayu kita setoran. Nagih cenah. Nih nyebelin cenah. Iya jadi ayo ya mangga gitu. Terutama saya barangkali ya menawarkan selama hayat masih di kandung badan, hayu saya mah mau ngapalin Al-Baqarah gitu misalnya sendirian, hayu mangga ayo selama hayat masih di kandung badan ya, dipakai pergunakan. Ya saya mau udah 2 surat nih, Luqman sama Adukhon, nya atuh hayu orang murojaah. Iya. Menuna biasa digentos Al-Qur'an mah pan seueur nya saleresna teh Al-Fatihah sampai ke Anas si menuna teh bisa ganti-ganti tas salat teh kan biasanya trikul atawa eta lah idaja misalnya teh kitu nya. Alah buru-buru karena ina atau ina misalnya teh kitu. Tiasa digentos enak ya Luqman ayat hiji tah tos ngagentos. Yasin ya teh ayat hiji gitu. Ayat hiji. Apa ayat tilu atunya Ayat tilu. Nepikeun tilu atau minimal. Iya. Mangga dipergunakan ya insya Allah gitu. Kita aktivitas sih ya berniat menyambung Quran begitu ya. Jadi di Khairatun Hisan itu ada program-program infak juga itu sesuai surat ya banyak ayat ya tentang infak gitu ya gitu. Terus kemudian menghafal juga ada tamat bersama sesungguhnya. Jadi kan misalnya teteh suka ngaji sejuz sehari misalnya teh. Nah, ini ada grup tamat gitu. Jadi saling apa? Kalau ada grup teh kayak jadi ada kan semangat ya teh. Nularin gitu. Iya, tapi dah Al-Qur'an mah barang bagus dah. Apa kan kalimat Allah gitu ya. Itu kalimat Allah. Terus kan kemarin nih ada ini juga apa kan udah dibom ya, tapi udah lama nih. Tapi di Badai Al-Aqsa ini. Jadi di reruntuhan masjid ada tertinggal kata ini. Sesungguhnya pasukan kamilah yang akan menang gitu ya. Di atasnya sabakot kalimat. Ya, sabakot kalimat itu artinya ketetapan. Jadi yang saya tahu ya. Jadi Al-Isra kalau nggak salah ya. Itu surat As-Saffat kalau yang saya temuin mah ya As-Saffat itu surat 37 ya. Nah, yang di reruntuhan rumah building kan ada juga potongan ayat jadi udah kebakar yang tersisa teh pret eta ya. Tah eta teh isina ieu janganlah kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati gini kan ya. Yang di Al-Baqarah itu. Iya, jadi itu mungkin kayak Allah memproklamirkan gitu bahwa meski kita melihatnya itu kayak tragis begitu ya, tapi Allah mungkin ingin menghibur orang-orang Palestina gitu bahwa mereka ada di posisi yang sangat baik ya. Mudah-mudahan mereka dibahagiakan langsung. Wah, kuburnya dan nanti di akhirat barangkali mungkin kita akan saksikan bersama mereka digembirakan oleh Allah ya atas apa yang menimpa saat ini gitu. Iya, setoran ya. Iya, setoran apa saja ayatnya, mangga. Nasir kana zulmun Iya, Bu Cucu mau ini, mau setoran Bu Cucu? Nanti aja. Nanti aja. Bisi mau sharing. Bu Cucu udah beres Teh Wina. Udah sampai 34. Iya. Alhamdulillah. Jadi Bu, tapi kita yang ayat terakhir itu masih saya terus murojaah, terus saya suka itu masih belum nempel sekali. Iya betul Bu.
Kalau hiburannya ada, Bu. Di hadis gitu ya, kan 1 huruf 10 kebaikan. Jadi pas teu apal-apal wae ieu entos 10 kali. Tenang tenang. Sebetulnya secara hitungan 10 dikali sabaraha baris dikali sabaraha huruf gitu, Bu. Udah banyak eta teh. Ada yang bilang kalau Pak Abdul Rauf itu sampai nempel kayak Al-Fatihah kagak hilang lagi itu sampai 300 lebihan. 300 tuh kan. Tuh kan jadi udahlah dianggap kayak ini kayak lagu nostalgia ya Bu ya. Ini ganti versinya ayat 34 surat Luqman. Iya. Aduh. Nanti insya Allah selanjutnya surat apa teh? Wah, Ibu ya aduh. Nanya Masya Allah. Orang bersama yang dicintainya berarti Ibu nanti barengan sama Quran ya Bu ya. Iya. Wallah alam bisa biasanya nunggu juga suggest dari teman-teman. Ini kira-kira ya. mau apa nextnya? Kalau Ibu mau apa Bu? Kalau udah Lukman? Sajadah. Oh sejadah. Kebetulan kita sudah sih kalau Udah apa kaji ya. Biasanya kalau yang dikaji yang dihafalkan oh iya. biasanya. Ya, ya nggak apa-apa lah. Saya mah masih Lukman juga masih diperkuat. Masih pemantapan gitu ya Bu ya. Iya. Suka dipakai nggak Bu dalam sholat Bu? Ya, insya Allah. Wah, Masya Allah Bu. Terima kasih Bu. Saya pernah dapat hadis juga nih kawan-kawan. Jadi kalau baca di sholat itu pahalanya gede tuh. Kalau baca nggak di sholat tapi pakai wudhu lebih gede tuh daripada baca tapi nggak pakai wudhu. Jadi artinya nggak punya wudhu dibaca juga nggak apa-apa. Berarti pahalaan kene gitu kan kadang aduh saya macan wudhu ngaluarkeun misalnya teh gitu enggak pakai aja cuci piring bari eta Lukman ayat hiji gitu. Belum ada Kalau teh Hani. iya belum ada ya. Kalau itu tadi MDQ itu berdirinya tahun berapa teh? 2020 MQC. kalau MQC ya 2020. Iya betul. MQC itu inti nama pengajian tapi platformnya Zoom. Oh, Ya dulu teh itu Bu kan karena COVID Kang COVID. oh berarti itu di situ. Iya mulai baru gitu kan udah kelamaan toh Bu. Udah COVID teh wah ini mah kayak terlena. Jangan sampai terlena dan kita pada saat itu sih orang-orang juga nggak tahu bakal berapa lama gitu keadaan seperti itu terus trennya sedang zoom terus kemudian ngezoom. Asalnya enggak teh, asalnya pertemuan gitu. Iya, live. Oh, ya. Ya, beberapa orang seneng live. Karena ada pengaruhnya tuh katanya bermajelis terus teh suara temen-temen teh katanya ada yang pernah cerita ke saya gitu. Tiba-tiba teh nempel aja Bu gitu. Barokah mungkin, barokah majelis mungkin. Ini pas pulang teh tuing-tuing suaranya teh sendiri. Teh Makanya itu enggak di IPTN enggak? siapa? Teh Tini? Onte Oh. di Masjid Habibur Rahman mah pernah panginten upami ibu di masjid gitu eta asa pernah ningali eta. Iya. Sudah masuk ya? Udah masuk. Oh iya, Ada teh sebentar ini lagi juga insya Allah ya. datang teh ini. Jangan lari nak, jangan lari. Ya ya. Ada. Itu ada tempel-tempelan loh.
Ya, sambil kita nunggu, kita lafalkan dulu ya. Akan stop otomatis jika Bunda hadir ya. Appear di layar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Tamat. Sadaqallahul azim. Sudah hadir Bu gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini mohon maaf ya, banyak lama sekali ada keterlambatan. Baik, kita hari ini, baik teman-teman sekalian, apapun yang terjadi, the show must go on ya, semuanya harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebentar. Baik. Ini sampai salah nih kacamata minus dipakai ya, kacamata plus dipakai. Baik. Baik, selanjutnya hari ini kita akan bahas apa, Teh Wina? Sabar. Tentang sabar ya. Baik, kita langsung aja bisa masuk ke ke
ke slide ya. Kita akan membahas tentang aspek yang ketiga dari surat surat Al-Luqman ayat 17 ya. Baik, kita membahas tentang yang ketiga. Jadi ayat 17 ini apa namanya, kita akan membahasnya sampai 3 kali sesi ya. Membahas 3 kali sesi karena memang bahasanya tuh berat, karena inna dzalika min azmil umur ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Inna dzalika min azmil umur. Jadi kita akan membahas 3 hal, kita sedang membahas 3 hal yang betul-betul sesuatu yang azmil umur, sesuatu yang urusan yang menurut para ulama tafsir mengatakan wajib hukumnya mengerjakan yang 3 ini. Baik, yang 3 ini apa saja? Ada yang bisa mengingatkan? Yang pertama adalah wa aqimis shalah. Ya, betul? Betul. Wa aqimis shalah yang pertama adalah bagaimana kita mendirikan wa aqimis shalah itu artinya adalah menyempurnakan sholat, artinya membuat usaha-usaha untuk menjadikan sholat kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu wa aqimis shalah maksudnya seperti itu. Yang kedua adalah wa'mur bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, betul? Jadi kita yang masalah yang utama yang harus kita tekadkan dalam hati kita itu adalah adalah mengajak berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Baik. Selanjutnya ikut aja slide-nya Teh, masuk lagi aja. Jadi apa sih yang disebut dengan azmil umur? Azm itu artinya kita lihat ada di slide-nya. Azm itu adalah sesuatu yang harus yang kesungguhan, kebulatan tekad yang harus ada di dalam hati manusia ya untuk dilakukan. Itu adalah min azmil, urusan-urusan yang harus sungguh-sungguh gitu. Harus sungguh-sungguh dan harus dibulatkan tekad untuk melakukan itu. Yaitu yang 3 tadi, menyempurnakan sholat ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat itu adalah bersabar. Jadi ini juga buat saya sendiri ada sesuatu yang cukup bersabar itu ternyata hukumnya wajib ya. Jadi dari penjelasan tentang azmil umur itu masuk ke slide selanjutnya. Penjelasan tentang kata azm itu sendiri. Azm itu adalah selanjutnya aja masuk ke. Ya, jadi azm itu adalah ketetapan hati. Tapi untuk gampangnya gitu para ulama mengatakan wajib hukumnya melakukan itu. Dan itu kan memang ada 1, 2, 3, yang 1 jelas wajib, ini kita ngomong kaidah fikih ya. Yang 1 jelas wajib, 2 itu wajib, ada yang wajib kifayah, wajib fardu ain, ada yang kemarin kita bahas ya, apakah fardu ain atau fardu kifayah. Kemudian yang ketiga itu adalah sabar. Kalau sabar ditaruh selevel dengan 2 ini yang hukumnya wajib, maka memang sabar itu menjadi sesuatu yang wajib. Jadi ini adalah sesuatu yang buat saya sendiri tuh wajib ya gitu. Jadi sama-sama ya kita belajar bahwa itu memang hukumnya wajib untuk melakukan kesabaran itu. Jadi kita itu di dalam diri kita harus mempunyai suatu tekad, mempunyai suatu azam, mempunyai suatu ketetapan hati untuk memang berjuang untuk bersabar. Nah, begitu Teh Tini maksudnya inna dzalika min azmil umur tuh maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi sekarang kita itu akan membahas tentang masuk ke dalam sabar itu sendiri. Dan sabar itu kalau menurut ulama, menurut garis besarnya, menurut Ustazah Dida itu ada 2. Yang pertama kalau ada ulama lain ada 4 gitu ya. Tapi kalau di Ustazah Dida mengkategorikan itu 2, yaitu sabar ya, simpel aja. Satu pertama adalah sabar di dalam di dalam beribadah ya. Dan yang kedua itu sabar dalam menghadapi ujian. Itu 2 itu aja. Jadi saya dulu pernah membahas 4, tapi sekarang kita yang simpel aja, kita bahas 2 ya, karena ini juga sudah cukup cukup detail sekarang yang akan kita bahas.
kata sabar yang dikaitkan dengan azmil umur juga ada di dalam Al-Qur'an, Baik, ya. sertanya. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an disebutkan di sini bahwa walana beluanakum fi amwalikum wa anfusikum, ya, dan sungguh kamu akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan kamu juga akan mendengar dari orang-orang yang terdahulu dari ahli kitab, ya, dari yang sebelum kamu, dan juga dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi ayat ini dalam surat Al-Baqarah, cuman kebetulan saya tadi mungkin agak cepat-cepat ya, jadi sempat kehapus ini kan. Al-Baqarah ayat berapanya. Jadi di sini disebabkan tentang azmil umur itu bahwa Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sungguh Rasul dan para sahabat itu akan diuji terkait dengan harta, ya, karena kan harus meninggalkan dari Mekah ke Madinah, ya. Kemudian juga diuji dengan dirimu sendiri, kehilangan keluarga, ya, dan juga keluar dari zona nyaman menjadi harus perjuangan dan sebagainya, masuk fi anfusikum. Kemudian kamu juga akan mendapatkan kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang dibeli ahlul kitab yang sebelumnya, ya, itu dari Nasrani dan ahli Taurat, dan juga dari orang-orang yang musyrik, ya, itu juga akan menyakiti hati kamu. Maka jika kamu bersabar, wa in tataku wa wasbiru wa tataku fa inna dzalika min azmil umur. Maka itu adalah suatu urusan yang harus ditetapkan untuk dilakukan, gitu, ya. Jadi kita lihat ini, ayat ini juga terkait dengan yang Luqman ayat 17, di mana di dalam surat Luqman itu menurut ahli tafsir disebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu nanti di bawahnya adalah sabar. Jadi memang orang kalau beramar ma'ruf nahi mungkar itu ujung-ujungnya juga akan harus bersabar. Orang yang mau mendirikan sholat juga harus bersabar, karena mendirikan sholat kan sepanjang hidup kita, ya. Jadi itu harus menyempurnakan sholat, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seumur hidup kita. Jadi itu adalah memerlukan kesabaran, ya. Jadi di sini Allah sudah memberikan warningnya, ya. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran itu enaknya kita dikasih Allah dulu, kasih tahu dulu. Nanti kalau kamu begini, kamu akan begini, gitu kan. Jadi lebih mudah buat kita untuk menerima dan mengatur strategi menghadapi kehidupan ini. Jadi beruntung teman-teman yang ada di sini, insya Allah semuanya adalah ahli Quran. Karena ahli Quran inilah yang betul-betul nanti bisa merasakan kehidupan yang lebih nyaman dalam menjalani hidupnya. Jadi ahli Quran itu ada 3, ya, ahli Quran itu, ya. Yang pertama adalah yang tilawah, ya, yang suka qiraatul Quran, yang suka membaca Al-Quran. Jadi membacanya itu Masya Allah banyak banget, gitu, ya. Jadi kalau misalkan sehari itu ada yang di grup Tama 1 itu ada yang sehari itu bisa 2 juz, 3 juz, apalagi kalau pas bulan Ramadan tuh ada sampai 4 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Ada teman saya juga yang kalau bulan Ramadan tuh 1 hari 10 juz dan selesai 30 juz itu dalam 3 hari. Itu wajib dia bulan Ramadan 3 hari pertama itu selesai khataman Quran, gitu. Ada yang seperti itu, adalah yang ahli Quran dalam hal membaca qiraatul Quran. Yang kemudian yang kedua adalah yang tilawah Quran, ya, yang tilawah Quran. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, dan kemudian mengaplikasikannya, seperti misalkan para sahabat, ya. Para sahabat yang mereka itu ada di antara para sahabat yang tidak hafal 30 juz, akan tetapi mereka menghafal 10 ayat, kemudian dipelajari, kemudian diamalkan. Mempelajari 10 ayat, dipelajari, kemudian diamalkan. Ini adalah golongan yang kedua, yaitu tilawatul Quran. Jadi tilawah itu bukan membaca, bukan sekedar qiraah, ya. Kalau membaca itu qiraatul Quran. Tapi kalau tilawah itu tala itu mengikuti, tala itu memahami, kemudian dia mengaplikasikan, itu tilawah Quran. Baik. Jadi
yang golongan kedua belum tentu juga hafal Al-Quran gitu. Golongan yang ketiga itu adalah yang menghafal Al-Quran. Jadi memang menjadi hafiz Quran, dia menjaga Al-Quran dengan dalam hidupnya itu didedikasikan untuk menghafal Al-Quran. Ya. Terus kemudian ada juga di antara itu ada orang-orang yang suka juga punya kebiasaan kayak misalnya setiap hari saya baca apa gitu surat ada yang senang dengan surat kulhu itu kan ya di zaman Rasul ada yang suka membaca kulhu setiap kali baca surat Al-Quran selalu dalam salat itu selalu ada kulhunya gitu, atau ada juga yang